Assalamualaikum. Kembali di channel ini kita akan mereview film dari sudut pandang keadilan. Bagaimana keadilan ditayangkan dan dipertontonkan dalam film yang akan kita kaji. Ya, langsung ada film drama Korea Bring Me Home yang menggelitik bagi kita untuk kita angkat ya. Bring Me Home itu tayang November 2019, tapi menarik ini. Sutradara dari Kim Seung Woo, produsernya Ho Jong Wook. Pada saat itu ini berfokus pada eksploitasi kekerasan, tentunya tentang masalah perempuan dan anak, ya kan. Dari segi alur film ini ada fokus utamanya ke alur maju ya, tentunya meskipun beberapa bagian ada campur, ada flashback ke belakang, tapi intinya lebih ke drama bagaimana eksploitasi tadi, kekerasan, kesedihan, dan bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya. Oke, langsung. Jadi di film ini seorang ibu dikisahkan dengan suaminya, yaitu pasangan Jung Yeon dan Myung Guk, itu kehilangan anaknya 6 tahun lamanya. Bagaimana si Myung Guk tidak pernah berhenti mencari anaknya yang hilang tersebut, bahkan dia rela kehilangan pekerjaannya. Myung Guk ini adalah bapak dari anak tersebut, sedangkan untuk menopang kehidupannya, si istri Jung Yeon, si perempuan ibunya itu sebagai seorang perawat di rumah sakit. Di tengah proses pencarian tersebut, si ibu tidak pernah kenal lelah, meskipun dia tidak ada yang membantu, bahkan keluarga sendiri menipu, bahkan memberi informasi bahwa ada anak yang sama seperti ciri-ciri tersebut, tapi ternyata bahwa informan tersebut yang ujung-ujungnya meminta balasan uang itu ternyata atas suruhan saudaranya. Jadi di film ini mengisahkan bahwa seorang ibu yang sudah sangat frustasi, tanpa mengenal lelah, mencari informasi, berusaha menemukan anaknya, dan dia yakin bahwa dia akan menemukan anaknya. Dia ke kantor polisi yang satu, kantor polisi yang lain, memasang pamflet, dan semuanya kegiatan itu dilakukan untuk mencari anaknya. Tapi ternyata sampai di pertengahan film dia tidak menemukan tanda-tanda anaknya tersebut. Dan kembali lagi ke pantai yang diinformasikan di awal, yaitu di mana ada di pemancingan ada seorang anak yang ciri-cirinya sama dengan anak yang dicari, yaitu meskipun anak itu tuli dan tidak bisa berbicara, ciri-cirinya hampir menyerupai anaknya. Dan ternyata memang benar itu adalah anaknya, cuman ternyata si pemilik pemancingan itu ada pihak aparat atau kepolisian setempat yang menjadi melindungi pemancingan tersebut, bahwa jangan sampai si pemilik pemancingan tersebut itu adalah orang yang mencuri atau menculik anak tersebut atau eksploitasi pada kenyataannya. Dan itu intrik-intriknya diperlihatkan detail dalam film tersebut, bagaimana seorang ibu tanpa gigi mencari anak tersebut. Film ini membuka mata kita bahwa orang tua itu senantiasa menjaga anak-anak kita. Sangat mungkin cerita yang ada dalam film ini terjadi di kehidupan nyata. Eksploitasi, kekerasan, bahkan kejahatan seksual terjadi pada anak-anak korban penculikan. Di sisi lain, begitu kerasnya perjuangan para orang tua mencari anaknya yang hilang. Bukan hanya harta, bahkan nyawa pun tak jarang mereka relakan asal anaknya bisa kembali. Dan bagaimana tertekannya menjalani kehidupan saat anak hilang, dan apalagi tadi suaminya meninggal. Sedangkan orang-orang lain
malah bersikap masa bodoh. Bahkan tidak jarang memanfaatkan kesusahan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ya, ini contohnya saudaranya tadi. Terutama jika berhubungan dengan uang. Nah, jadi film ini secara keseluruhan meskipun ada kekurangannya ya, baik sound musik, 다시라는 건 어때? saya 주말엔 같이 nilai 윤수 kurang ya, 찾으러 kurang menggigit. 다니고. Eksplor tokoh pemain yang lain juga kurang. Padahal di situ ada beberapa tokoh besar dari Korea Selatan, cuman tidak dioptimalkan. Ya, meskipun itu kekurangan, ada kelebihannya, yaitu pembawaan imajinasi si penulis ini. Skenario ini sangat fokus, eksplor drama eksploitasinya ya, terkait kekerasan, kesedihan, apalagi dinamika penegakan hukum ya, tadi kepolisiannya dan masyarakat serikat 아이를 찾으러 sangat dikemas dengan 왔어요. bagus. Dan balik lagi, semangat hidup seorang ibu di kisah ini sangat 누구요? terasa dalam menjalani kehidupannya, dihidupkan oleh si penulis skenario. Penyajian dramatisasinya dibangun secara menarik, ya kan? Terus fokus tindakan kejahatan kepada anaknya, dipukul, ditendang, di pelecehan seksual, disodomi, itu dipertontonkan secara detail di film ini. Dan ini menjadi karakter sendiri ya, film ini menjadi ciri khasnya yang membedakan dengan karakter yang lain dibanding dengan drama-drama Korea atau film-film box office yang lain, ya kan. Ya, jadi fokus kelebihannya adalah di sini penulis skenario, sutradara, produser berhasil, menurut saya berhasil menggambarkan ya, mengakomodir permainan hati, bagaimana seorang pribadi sekitarnya, fenomena seorang ibu mencari keadilan, mencari anaknya, ya kan, di tengah bagaimana aparat hukum justru ikut bagian dari kejahatan tersebut, ya kan. Di situ dipertontonkan bagaimana di ending film ini digambarkan bahwa si ibu di akhir cerita ini mendapatkan keadilannya dicari. Keadilan yang dicari ini adalah keadilan substantif, dimana dalam film ini dikisahkannya, ditampilkan secara implisit dalam film. Keadilan itu tidak fokus dinamikanya pada teknis penghukuman kejahatan para pelakunya, namun adil di sini disampaikan dalam harapan dan kedamaian untuk seorang ibu atau orang tua. Jadi di akhir cerita itu seorang anak membisikkan kepada ibunya bahwa dia telah damai di surga, dan ibunya merasa sudah melaksanakan seluruh kewajibannya. Dan mungkin bukan masalah adil yang sama atau bagaimana, tapi di sini adalah adil yang substansif ya, adil yang dirasakan seorang ibu, ya kan, dan dia sudah bisa mencari jawabannya atas kehilangan anaknya. Oke, kita akan mereview lagi untuk film-film yang menarik, tentunya dalam bingkai keadilan dalam kisah. Oke, selanjutnya